Oke, balik lagi di sini bersama saya di channel Sumber Gadget Edi. Nah, di video kali ini saya akan bahas salah satu produk yang cukup terbaru ya, yaitu Insta360 X4. Nah, ini adalah salah satu produk yang sangat trending sekarang untuk bagian kamera. Jadi, kenapa penting saya bahas ini? Karena kualitasnya sudah sampai 8K. Yang biasanya kita tahu bahwa kamera itu sampai 4K dan sekarang ini kamera sekecil ini udah bisa sampai 8K. Kira-kira seperti apa spesifikasi dari Insta360 X4 ini? Kita bahas di dalam video ini. Nah, tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi Insta360 ini adalah salah satu saingan dibarengi dengan produk yang sebelah seperti DJI Osmo Action 4, kemudian ada lagi kamera-kamera Among lainnya. Jadi ini adalah salah satu kamera vlog yang punya, fitur serba bisa menurut saya. Nah, di sini kita langsung, lihat spesifikasi dari Insta360 ini teman-teman. Nah, jadi untuk spesifikasi dari Insta360 X4 ini, pertama itu kita bahas di masalah video resolusinya. Nah, jadi untuk video resolusi yang 360 derajat mode-nya. Nah, untuk yang kualitas video 8K-nya itu udah bisa sampai 30 fps ya, 30 fps dan udah bisa sampai 60 fps juga teman-teman. Dan juga ini ada kualitas 5,7K, kemudian yang 4K-nya juga. Nah, jadi ini yang untuk kualitas 8K ini teman-teman, ini udah sampai ke 30 fps, 25 fps, sama 24 fps. Kemudian yang 5,7K-nya udah bisa 30 fps, 25 fps, dan 24 fps. Kemudian yang 4K-nya itu bisa sampai 100 fps sampai ke 24 fps. Ini untuk yang video yang 360 derajat teman-teman. Nah, ini keren banget ya. Jadi kalian bisa lihat aja review untuk Insta360 X4 ini di orang-orang yang udah membahas dan udah mereview teman-teman. Kebetulan produknya ini saya nggak punya seperti itu. Nah, kita lanjut untuk single lens mode-nya. Nah, untuk single lens mode-nya ini 4K-nya itu udah bisa sampai 60 fps. Kemudian kalau untuk, kualitas 2,7K-nya ini udah sampai ke 60 fps sampai ke 24 fps. Begitu juga dengan 1080 kualitas 1080, itu sama sampai 60 fps, kira-kira seperti itu. Di sini kita membahas spesifikasi yang selanjutnya adalah untuk Mi Mode. Nah, Mi Mode ini saya nggak tahu seperti apa, fiturnya. Nah, jadi kalau untuk kualitas kameranya ini udah bisa 4K. Nah, untuk FPS-nya itu hanya sampai 30 FPS ya, sampai ke terendahnya itu 28 FPS. Kemudian ada kualitas 2,7K, kemudian 1080. Nah, jadi untuk 1080 sama 2,7K untuk fitur Mi Mode-nya itu udah bisa sampai ke 120 fps. Apakah penting sebenarnya kalau misalnya FPS-nya, ini makin tinggi, sebenarnya itu penting sekali. Ini penting sekali kalau misalnya kalian sering memainkan video yang slow motion. Jadi pergerakannya itu lebih smooth, lebih halus. Itu pentingnya kalau FPS-nya itu lebih bagus kalau semakin tinggi. Kemudian untuk masalah foto resolution. Nah, ini untuk spesifikasinya untuk, Prox 72 megapiksel, kemudian, Prox 18 megapiksel. Ya mungkin ini kamera belakang atau kamera depan ya, saya nggak paham Prox ini seperti apa. Nah, sekarang untuk video modes ya. Nah, videonya udah ada aktif HDR, kemudian udah ada time lapse, time shift, bullet time, loop recording, sama pre-recording. Nah, untuk, fitur-fitur pengambilan footage-nya ini ada beberapa pilihan, yaitu pertama itu video, kemudian untuk aktif HDR-nya udah ada, kemudian pengambilan video time lapse-nya udah ada,
time shift-nya udah ada, bullet time-nya, loop recording, sama pre-recording. Nah, jadi itu adalah beberapa fitur nanti yang kalian dapatkan di dalam pengambilan footage-nya untuk pengambilan video, gambar, dan sebagainya. Itu yang saya sebutkan tadi di Insta360X4 ini. Dan kemudian untuk baterainya itu berkapasitas sampai 2290 mAh. Dan menurut saya ini cukup bagus ya, ini udah cukup besar untuk sejenis kamera seukuran ini. Dan kemudian untuk charging time. Nah, ngecas itu bisa sampai 80% dalam 38 menit. Dan ngecas bisa sampai 100% 55 menit. Nah, jadi untuk ngecas untuk mengisi baterai sampai 100% itu kita membutuhkan waktu selama 55 menit. Kemudian runtime, jadi waktu penggunaan. Ini bisa digunakan sampai 135 menit. Nah, katanya di sini tested in a lab environment. Saya nggak paham nih. Nah, kemudian di sini juga ini sudah bisa waterproof sampai 10 meter. Nah, waterproof ini kalian udah bisa menggunakan untuk renang sampai batas 10 meter. Jadi udah bisa kalian bawa untuk renang 10 meter ya. Jadi kalau yang free diving ini bahkan mereka itu bisa sampai 60 meter, 20 meter lebih sampai ke bawah. Jadi harus butuh yang namanya casing waterproof untuk pelindung kamera. Jadi untuk standarnya di sini di kamera Insta360 X4 ini hanya sampai 10 meter. Kalau mau upgrade lebih dalam lagi mesti harus beli spare part pelindung kamera yang namanya itu waterproof, teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa spesifikasi atau penjelasan spesifikasi dari kamera yang terbaru ini dari Insta360X4 ini. Nah, untuk harganya ini dijual di sekitar 9 jutaan untuk yang versi combo-nya. Nah, jadi kalau kalian tertarik dengan kamera ini, kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya Insta360, atau kalau kalian mau belanja lebih murah lagi, kalian bisa belanja di TikTok Shop, kemudian di online shop yang terverifikasi ya. Jadi jangan sembarangan untuk membeli barang online jika memang itu penjualnya tidak jelas. Ya, kalau bisa saya sarankan itu belinya seperti di Shopee yang udah terverifikasi sellernya. Kemudian lebih enak juga kalau misalnya kalian cari-cari di TikTok Shop karena rata-rata orang sellernya itu jualan sambil live. Jadi tidak ada yang namanya penipuan di sana. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan masalah tentang kamera mungil terbaru dari Insta360. Nah, untuk produknya mudah-mudahan pihak Insta360 melirik video ini untuk memberikan kita sampel. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya Sumber Gadget Adis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai udah selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe.